Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, kali ini kita akan memberikan update informasi ya terkait seleksi guru P3K pada tahun 2021. Nah, di sini kita fokus akan melakukan pembahasan yaitu terkait pemberkasan peserta lolos seleksi P3K 2021. Nah, artinya jika nanti teman-teman itu lolos dalam seleksi P3K tahun 2021, lolos ujiannya, maka nanti kalian untuk pemberkasannya itu bagaimana? Maka silakan simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini adalah berdasarkan pada diskusi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu di sini ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah pengajuan formasi, kemudian yang kedua pendaftaran, berikutnya ujian seleksi, kemudian penempatan dan juga pemberkasan. Nah, kemudian untuk pemberkasannya ini bagaimana? Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya nanti pada saat saya update video terbaru terkait dengan P3K 2021, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan jangan sampai ketinggalan informasi ya. Nah, sobat-sobat semuanya, seperti yang kalian ketahui pada video saya sebelumnya, itu saya pernah menjelaskan yaitu terkait dengan materi ujian yang akan diujikan itu adalah terdiri dari kompetensi teknis itu 50 soal, waktunya 1 jam, kemudian tes bakat skolastik itu adalah 40 soal, waktunya 60 menit sehingga bobotnya adalah 60%, kemudian manajerial, kemudian ini 30% ya, 30 soal ya, waktunya ada 25 menit. Kemudian sosiokultural ini butir soalnya ada 20, kemudian waktunya 15, kemudian totalnya nanti ada 40% itu tergabung dengan pertanyaan wawancara dengan pertanyaan 10 soal ya, waktunya 10 menit. Nah, di sini jumlahnya adalah 150 soal, waktunya 170 menit, sehingga bobot totalnya adalah 100%. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS dikarenakan di sini tidak ada SKD atau seleksi kompetensi dasar ya, hanya ada seleksi kompetensi bidang atau teknis saja. Kemudian informasi mengenai ujian seleksi. Informasi mengenai ujian seleksi ini adalah untuk rencana pelaksanaannya. Bulan Januari itu adalah pendaftaran, kemudian bulan Februari itu adalah materi pembelajaran itu sudah dapat diakses. Jadi nanti teman-teman akan disediakan latihan soal ya. Kemudian pada bulan Mei itu ujian diselenggarakan yaitu untuk ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP dan SLB. Kemudian Juni itu ujian seleksi untuk guru SMA dan juga SMK. Berikutnya September itu ujian seleksi kesempatan yang kedua. Kemudian pada bulan Desember itu adalah ujian seleksi untuk kesempatan yang ketiga teman-teman. Kemudian Kemdikbud itu menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Passing grade itu akan ditentukan oleh Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional dan diumumkan bulan Januari 2021. Kemudian tidak ada afirmasi terkait passing grade. Selanjutnya informasi mengenai penempatan. Nah, penempatan gimana? Penempatan itu bagi peserta yang lulus passing grade itu nanti di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah itu ya, dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftarkan ke sekolah tersebut. Jadi teman-teman kalian yang mendaftar pada sekolah kalian itu jangan khawatir, kalian nggak akan tergeser ya. Kemudian jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Nah, peserta-peserta yang tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Nah, kemudian peserta ranking tertinggi itu ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan oleh Kemdikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Kemudian bagi peserta yang tidak lulus passing grade gimana? Pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K.
Pemerintah daerah juga dapat menempatkan keduanya ya, menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Kemudian terkait dengan informasi pemberkasan. Kira-kira bagaimanakah teman-teman terkait dengan pemberkasan? Nah, di sini untuk pemberkasan itu dilakukan oleh BKD. Artinya, jika teman-teman nanti sudah lolos dalam P3K 2021, nanti pemberkasannya itu akan dilakukan oleh BKD setempat. Kemudian setelah proses pemberkasan selesai, nah ini BKN mengirimkan NIP ke pemerintah daerah ya. Kemudian pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K, teman-teman. Kemudian pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K yang bersangkutan. Nah, demikianlah sobat semuanya informasi terkait pemberkasan P3K jika teman-teman lolos. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe-nya jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari konten ini ya. Dan diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya upload video terbaru terkait dengan P3K update terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing.